Hai, berjumpa lagi dengan saya, Nur Hanifah, yang pada part 2 ini membahas tentang manajemen bisnis. Nah, pada dasarnya, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian yang menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai, atau yang disingkat dengan POAC, POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang bisnis atau usaha perkebunan. Nah, dalam suatu usaha perkebunan didefinisikan sebagai usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem baku sehingga membentuk suatu komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar perkebunan. Contohnya seperti menghasilkan produk atau komoditas, menyediakan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Pada masa ini, bisnis perkebunan sendiri menghadapi kendala di berbagai komoditi. Yang pertama yaitu produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. 2. Sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah-daerah terpelosok. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. 4. Industri pengolahan atau off-farm belum berkembang. Yang kelima, pajak dan berbagai tuntutan yang menyebabkan ekonomi atau cost yang tinggi. 6. Kualitas dan komitmen SDM pekebun relatif masih rendah. 7. Tekanan isu-isu global seperti lingkungan, keamanan, dan pangan. Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, yaitu disingkat sebagai SPPM, yang notabene-nya adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di samping itu, dalam perumusan perencanaan strategi diperlukan decision making dan problem solving. Apa itu dan apa tujuannya? Agar strategi perencanaan tersebut dapat menjadi game changer yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, walaupun nantinya perencanaan yang baik juga bergantung pada execution atau organizing and actuating. Nah, serta yang terakhir adalah controlling. Controlling ini digunakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan sesuai rencana strategi yang telah dituangkan dalam RKAP. Nah, selain daripada itu, decision making memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kenapa? Karena ini merupakan suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber. Nah, kemudian ada yang namanya decision making perspective. Apa itu dan terdiri dari apa? Decision making perspective terdiri dari rational decision making, bounded rationality, intuitive. Artinya apa? Artinya adalah pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Nah, decision making menurut kami merupakan bagian dari rangkaian problem solving, di mana ini merupakan atau salah satu terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, analisa sebab permasalahan, keempat, alternatif solusi dan memilih solusi terbaik, yang kelima, yaitu rencana tindakan. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang manajemen bisnis. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa.